Sebelum saya melanjutkan pembicaraan atau permenungan hari ini, saya mohon maaf dulu kalau mata saya terlalu banyak berkedip, jangan terganggu ya. Sedang dalam problem. Ya, mudah-mudahan nanti bisa semakin oke. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya kepada keempat calon diakon kita ini. Gimana perasaan panjenengan berempat? Suasana hatinya bahagia atau sedih atau kemerungsung? Bahagia ya. Syukur, bahagia, bersyukur. Ya. Syukur pada Tuhan, semuanya bersyukur dan bahagia dengan suasana atau peristiwa tabisan pada pagi hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, keempat diakon ini memilih tema tabisan mereka atau sebagai moto, sesuatu yang sangat bagus sekali yang diambil dari bacaan yang pertama, yaitu Tuhan menguatkan aku. Sebuah tema yang sangat bagus sekali secara rumusan. Namun saya tidak tahu mengapa keempat calon diakon kita itu memilih tema ini. Maka saya ingin bertanya kepada mereka, panjenengan ngesake saya wawancara dengan siapa ini? Frater Irfan, Frater Adi, Frater Oot, atau Frater Victor? Ya? Yang IP-nya paling tinggi. Siapa yang IP-nya paling tinggi? Frater Oot paling tinggi. Nah, kalau demikian gak usah. Ya. Pasti jawabannya pasti Jos ya kan. Nah, siapa? Saya pengen wawan hati mendengarkan sharing dari frater kita yang tidak banyak ngomong di antara keempatnya. Siapa itu? Frater Adi ya? Iya. Iya, Frater Adi. Mungkin baik Frater Adi kesini ya, biar kelihatan semuanya. Iya. Frater Adi dari mana? Saya dari Paroki Kemetiran, Monsinyur. Oh, saya pikir dari Seminari Tinggi. Ya, tinggalnya di Seminari Tinggi. Tinggalnya di Seminari ya. Tinggi. Ya, Frater, pasti panjenengan ikut terlibat di dalam perumusan tema ya. Maka saya bertanya, mengapa kok keempat frater, panjenengan dan teman-teman memilih tema Tuhan menguatkan aku? Baik, Monsinyur. Tema Tuhan menguatkan aku itu pertama-tama merupakan hasil dari refleksi kami bersama ketika kami waktu itu membagikan pengalaman dari kami di Kursi Ijo Unit 3 untuk menemukan. Kursi hijau itu apa, frater? Kursi hijau itu adalah tempat biasa para frater itu untuk duduk dan mengobrol bercengkrama, biasanya sore hari. Warnanya memang hijau. Warnanya memang hijau, makanya di seminari itu disebut dengan kursi hijau karena catnya memang hijau. Nah, di situ kami membagikan pengalaman kami masing-masing, yang mana tentunya kami memiliki pergulatan juga dari masing-masing pribadi di antara kami, Frater Victor, lalu Frater Oot, Frater Irfan dan saya. Lalu dari proses pembicaraan itu sampailah ketika kami merumuskan dari tema tersebut adalah sampailah pada tentang Tuhan menguatkan aku. Dan lalu kami teringat pada pengalaman yang dialami oleh Santo Paulus dalam bacaan yang tadi kita dengarkan bersama, bagaimana dia yang tadinya adalah seorang yang menghujat Allah, yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi kemudian dia merasakan adanya belas kasihan dari Allah yang dia rasakan, sampai akhirnya dia berkata, Tuhan menguatkan aku. Iya, tadi frater mengatakan bahwa masing-masing punya pergulatan ya, hingga sampai pada perumusan itu. Nah, frater sendiri pergulatannya apa toh? Boleh kami tahu kah? Boleh, Monsinyur. Iya. Ya, pergulatan yang saya alami sampai pada pengalaman mengatakan Tuhan menguatkan aku, itu adalah pengalaman jatuh bangun panggilan yang saya alami di seminari ini. Jatuh bangun kok kelihatannya berkali-kali jatuh, berkali-kali bangun gitu ya. Ya, dari perjalanan dari tahun pertama sampai sekarang saya di tingkat 6, itu terutama pengalaman yang membuat saya bergulat itu pengalaman ketika
di tingkat 5, pertengahan tingkat 5 ketika saya mendapatkan anugerah sakit, di mana di situ saya sempat merasa seperti orang yang putus asa, dan waktu itu sudah rasa-rasanya sudah tidak karuan. Dan dari situlah beberapa kali perjumpaan juga dengan para romo staf di sini, di mana para romo berusaha menguatkan saya untuk bisa menerima pengalaman tersebut, di mana di satu sisi saya masih muda tetapi sudah dianugerahi sebuah penyakit yang membuat sampai rasa-rasanya sudah mau wis lah aku tak leren baik. Saya sempat berpikir semacam itu. Leren apa maksudnya? Ya rasa-rasanya sudah tidak bersemangat lagi, maksudnya sudah gitu. Tidak bergairah lagi. Aneh loh nih ya, menerima anugerah namun kok nggak semangat gitu ya. Itu sebelum menerima, Monsinyur. Lalu berproses di situ sampai akhirnya saya bisa menerima itu, dan di situ saya mengalami sungguh yang namanya belas kasihan dari Tuhan, yang mana masih memperkenankan saya untuk tetap bisa menjalankan apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang frater dengan kondisi saya yang sakit, tetap menjalankan apa yang menjadi hidup harian di sini, lalu tugas-tugas pastoral juga tetap berusaha untuk tetap dijalankan dengan senang hati. Kok kita berat banget sakitnya, sakit apa tuh frater kalau kamu boleh tahu? Baik, penyakit yang saya terima adalah penyakit gagal ginjal, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Jadi sebuah penyakit yang bagi saya cukup berat ketika vonis dokter waktu itu, dan terima kasih kepada Romo Joko yang ketika menerima vonis dokter sudah menemani saya dan berusaha untuk menguatkan saya. Iya, yang menguatkan itu Romo Joko atau Tuhan? Tuhan melalui Romo Joko. Oh iya. Oke. Ternyata Frater Hadi ini dan teman-teman merasakan dikuatkan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui Romo Rektor, melalui staf, melalui teman-teman, begitu ya? Nggih, Monsinyur. Nah, Frater, ini terakhir. Ini jawaban yang paling menentukan sekali. Nggih. Nek oke tabiske, nek ora mulai. Iya, Frater. Panjenengan dan teman-teman yang lain juga mempunyai pengalaman dikuatkan oleh Tuhan. Sekarang tekad panjenengan opo? Ya, tekad dari saya pribadi tentunya dengan kondisi saya yang seperti sekarang ini, dengan segala keterbatasan, saya bertekad untuk bisa tetap melayani Tuhan, melayani umat dengan sesuai dengan kemampuan saya, Monsinyur. Iya, terima kasih Frater. Tepuk tangan untuk para Frater kita ini. Luar biasa, sambil kita doakan ya supaya Frater Hadi bisa sembuh, bisa sehat kembali sehingga bisa melayani dengan lebih baik lagi untuk seluruh umat beriman. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya membaca lamaran mereka berempat, lamaran berarti permohonan untuk bisa ditabiskan menjadi diakon, saya sangat bangga, saya sangat gembira. Terlebih karena keempatnya itu tidak ada satupun yang merasa diri pantas untuk ditabiskan. Tak satupun merasa diri aku pantas untuk tabiskan, saya punya hak untuk tabiskan, nggak ada satupun. Semuanya keempat-empatnya mengatakan saya orang yang tidak pantas, karena menyadari berbagai macam kekurangan, berbagai macam kelemahan, berbagai macam keterbatasan. Frater Hadi cerita dengan terus terang kepada kita bagaimana dia berjuang menghadapi keterbatasannya karena kesehatan fisik, karena sakitnya. Frater Oot seperti kita tahu ini yang ada di depan kita dengan kerek 2, ya kan, termasuk penyandang disabilitas yang kita kenal. Ya, yang lain-lain juga mempunyai keterbatasan, entah karena dalam terkait dengan kemampuan berkomunikasi atau yang lain-lain. Semua diungkapkan dengan jelas dalam surat permohonannya itu. Dan bagi saya ini suatu pertanda yang sangat bagus sekali bahwa akhirnya tabisan diakonat merupakan anugerah yang diberikan Tuhan sendiri. Dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dalam kerapuan sebagai manusia, keempatnya merasa aku dikuatkan oleh Tuhan, yakni bahwa saya dianggap bisa memberikan yang terbaik melalui pelayanan sebagai diakon dan nantinya menjadi imam.
Inilah yang kiranya menjadi ungkapan syukur para frater kita ini. Mereka semua dalam kesadaran akan kekurangan, akan keterbatasan dan kelemahan, merasa diri dipakai oleh Tuhan. Seperti Paulus dianggap setia dalam pelayanan. Maka saya mengambil atau menggunakan kata yang lain adalah keempatnya ini merasa telah dikukup karo Gusti, dikukup dening Gusti. Tahu ya dikukup ya? Tahu ya dikukup ya? Yang di rumah tahu artinya dikukup? Tahu, ya kan? Nah, kalau kita membawa beras dalam karung kemudian jatuh, berasnya tumpah di tanah, apa yang kita buat? Dikukup, ya kan? Ketika ngukup ini yang dikukup beras itu apa juga termasuk tanah-tanahnya, kerikilnya. Ya. Pasti yang dikukup termasuk kotorannya, berasnya diambil namun juga katutan kerikil, katutan lemah, ya kan? Dan inilah persis yang saya gambarkan dengan kata bahwa mereka ini dikukup oleh Gusti dengan segala macam kelemahan, kekurangannya dipakai oleh Tuhan untuk pelayanannya, untuk pelayanan bagi gerejanya. Ini seperti pengalaman Paulus dalam bacaan yang pertama dari suratnya yang pertama kepada Timotius. Di sana Paulus sharing kepada Timotius bagaimana dia yang merasa diri paling berdosa, paling tidak bermutu di antara semua rasul, ternyata dipilih dan paling dikasihi oleh Allah. Ini semua membuat Paulus bersyukur dan berterima kasih bahwa panggilan menjadi rasul sungguh-sungguh menjadi anugerah atau merupakan anugerah Tuhan yang pantas untuk disiasati dengan sebaik mungkin. Dan Paulus mengungkapkan ungkapan syukur ini dengan berjuang menjadi pewarta Injil yang jempolan. Dia melaksanakan perintah Yesus dalam Injil hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Paulus memegang teguh perintah Yesus ini dan mencoba mewujudkan syukur atas karunia Allah dengan menjadi pewarta Injil yang sungguh-sungguh, yang serius, yang peng-pengan, bahkan rela mati untuk pewartaan ini. Inilah salah satu ungkapan syukur Paulus, tidak pernah menyerah, tidak pernah loyo, namun tetap selalu bersemangat sampai akhir dengan segala macam totalitasnya. Dan dari sini kita melihat bahwa panggilan menjadi rasul itu telah mengubah seluruh kehidupannya. Dari tadinya penghujat dan penganiaya yang ganas, akhirnya menjadi pewarta Injil. Yang tadinya menolak Yesus mati-matian, akhirnya menjadi pembela iman yang jempolan. Maka para frater yang terkasih, calon diakon yang saya cintai, panjenengan semua dengan tabisan ini nanti akan diinkardinasikan atau dicatatkan sebagai anggota klerus atau tertabis di Keuskupan Agung Semarang. Dengan inkardinasi atau dengan dicatatkan sebagai anggota Keuskupan Agung Semarang sebagai klerus orang-orang tertabis ini, maka panjenengan semua dituntut, diharapkan dan diajak untuk berderap, berdinamika bersama keuskupan ini. Artinya berani untuk memberikan diri seutuhnya untuk keuskupan ini, untuk perkembangan keuskupan ini. Maka pertanyaannya, apakah panjenengan semua sanggup untuk itu? Sanggup ya? Sanggup nggih? Sanggup. Nah, ini satu yang penting sekali. Karena dengan diinkardinasikan, dicatatkan, maka panjenengan semua menjadi bagian yang tak terpisahkan. Maka tugas kita adalah bagaimana menghidupkan, mengembangkan keuskupan dengan segala macam usaha kita. Termasuk dengan mengikuti segala hal yang menjadi tatanan di Keuskupan Agung Semarang ini. Dalam jawaban atas lamaran panjenengan saya mengungkapkan soal ini. Kemarin malam dalam pertemuan di ruang makan kecil juga saya tandaskan kembali, yakni bagaimana kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dari keuskupan ini dan memberikan diri seutuhnya untuk keuskupan ini. Maka seperti Paulus, dengan panggilan bagi rasul terjadi perubahan orientasi hidup, demikian juga kita yang ditabiskan hari ini mesti terjadi atau mengalami perubahan orientasi kehidupan, yakni mengupayakan kemuliaan Allah dengan berbagai macam tugas pelayanan kita, entah pelayanan pewartaan Injil, pengudusan umat, maupun juga nanti tugas kepemimpinan di tengah jemaat. Bukan lagi mencari diri sendiri, bukan lagi mencari ketenaran diri, bukan lagi mencari kemuliaan diri atau harta benda untuk diri sendiri, namun semua kuserahkan untuk Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan dan keselamatan umat manusia.
Inilah yang akhirnya menjadi orientasi dan menjadi pembaharuan kehidupan kita ini. Maka segala sesuatu yang bertentangan atau yang menghambat perwujudan tekad ini mesti ditinggalkan. Semua kita serahkan kepada Tuhan, kita korbankan, kita tinggalkan demi pelaksanaan pelayanan yang semakin baik. Maka kalau hari ini keluarga Handetolan hadir di gereja ini, di kapel ini, dan juga mendukung dari rumah, ini semua menjadi bentuk dukungan pada panjenengan semua agar nantinya menjadi pelayan-pelayan sabda yang peng-pengan seperti Paulus, yang berani berkorban diri, yang wani getih untuk kemuliaan Tuhan. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita dukung keempat frater kita ini agar dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai diakon dan nantinya sebagai imam-imam Tuhan. Kita berdiam diri sejenak.